Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan bencana di Sumatera Utara dan juga Aceh, kita sapa ada dua jurnalis Kompas TV. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rohim. Dan di Aceh Tamiang, Aceh ada jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juga juru kamera Dedi Ginting. Kita ke Agam dulu, ada Reza di sana. Reza, kabarnya ada jembatan sementara yang dibangun oleh relawan, namun hanyut begitu karena terbawa hujan lebat dan juga diterjang sungai. Apa yang akhirnya dilakukan agar aktivitas warga ini dapat terus berjalan? Harus betul untuk dalam proses jembatan penyeberangan untuk memudahkan desa bahkan pagi memang sudah ada. Tadi sejak pukul 10 pagi memang sudah ada lagi jembatan sementara, namun ini terbuat dari batang pohon yang besar begitu ya, merupakan sisa-sisa material banjir bandang yang dimanfaatkan oleh tim SAR begitu untuk sementara dibuatkan akses warga untuk menyeberang, karena memang di desa Subarang Air ini bantuan memang masih belum merata begitu ya, sehingga warga yang berasal dari desa Subarang Air ini harus menyeberang terlebih dahulu begitu ke Jorong atau Alam untuk mengambil bantuan. Kemudian Tadi pun kami melewati licin sehingga ini menyulitkan terutama bagi anak-anak dan juga lansia. Tidak selesai di situ, ketika nanti warga sudah melintasi jembatan dari batang pohon tersebut, ini harus melewati jalanan berlumpur begitu ya, jalanan berlumpur dan juga bebatuan. Ini untuk jalannya tersebut ini harus memilih, warga juga harus memilih ya, apakah bebatuan ataupun ini ada tanah yang masih lembek begitu, sehingga banyak warga yang terperosok begitu untuk salah pijakan. Jadi untuk sementara memang warga harus berhati-hati ya saat ini yang akan dilakukan oleh tim SAR. Tadi kami pantau ini membuat jembatan sementara dengan merapikan bebatuan terlebih dahulu. Kemudian di desa Subarang Air juga ini kenapa warga harus rela menyeberangi ya, karena selain itu mendapatkan bantuan, warga juga harus mengisi daya handphone. Itu karena di desa Subarang Air ini listrik masih belum teraliri. Bahkan di tengah-tengah keterbatasan begitu ada warga di desa Subarang Air melakukan isi ulang daya handphone ini menggunakan aksi motor. Namun tadi disampaikan bahwa aksi motornya pun lemah, sehingga untuk mengisi baterai handphone hingga 5% ini membutuhkan waktu 2 jam. Setelah mengisi handphone dengan begitu lama 2 jam dengan 5% saja, setelah itu ada PR baru, harus mencari sinyal karena jaringan telekomunikasi belum tersedia secara merata di desa. Baik, dari Kabupaten Agam yang dilaporkan oleh Reza, kita ke Aceh Tamiang, ada Emir Syah di sana. Emir, seperti apa distribusi bantuan di wilayah Aceh Tamiang? Apakah sudah bisa diakses melalui jalur darat sepenuhnya? Ya, Yasir dan juga saudara, untuk jalur distribusi memang sampai dengan saat ini masih ada beberapa daerah yang terisolir sehingga masih ada yang menggunakan jalur udara untuk pendistribusian. Seperti di beberapa desa yang ada di Kecamatan Karangbaru, begitu juga di beberapa desa di Kecamatan Seruai, Yasir dan juga saudara, masih ada beberapa titik-titik yang mengandalkan distribusi bantuan menggunakan helikopter. Adapun Yasir dan juga saudara, seperti bantuan yang dikirim menggunakan helikopter milik Direktorat Polisi Udara Korpol Airut Baharkam Polri tadi, setidaknya bantuan berupa mie instan, air mineral, pakaian dan juga obat-obatan dikirim melalui posko dari Bandara Kuala Namu di Deli Serdang menuju beberapa titik terisolir yang ada di Aceh Tamiang ini. Dan untuk metodenya sendiri, Yasir dan juga saudara, pengiriman ataupun pendistribusian melalui jalur udara ini menggunakan 2 metode. Jika medan di
daerah tersebut memungkinkan untuk mendarat, maka helikopter akan melakukan pendaratan untuk nantinya melakukan pendistribusian. Namun jika medan belum cukup untuk dilakukan pendaratan helikopter, maka helikopter akan melakukan penerbangan dengan jarak yang rendah dengan permukaan tanah dan melakukan pendistribusian dari atas helikopter itu, Yasir. Sementara untuk pendistribusian jalur darat saat ini sebagian besar di daerah ataupun wilayah Aceh Tamiang sudah dapat diakses menggunakan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor. Sementara itu, Yasir dan juga saudara, saat ini warga Aceh Tamiang diancam beberapa masalah kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan atas dan juga diare. Adapun beberapa penyakit ini, Yasir dan juga saudara, seperti infeksi saluran pernafasan atas itu disebabkan karena saat ini di Aceh Tamiang banyak sekali debu yang berterbangan akibat material lumpur sudah mulai mengering, sehingga jika terlindas oleh kendaraan dan terbawa angin, maka debu-debu tersebut sangat membahayakan warga di Aceh Tamiang karena nanti dapat mengakibatkan penyakit ispa. Begitu juga dengan diare, Yasir dan juga saudara, sampai saat ini akses air bersih masih sulit sekali ya di Aceh Tamiang. Begitu juga sanitasi yang masih buruk akibat banjir bandang, sehingga warga-warga maupun korban banjir di Aceh Tamiang ini rentan sekali terkena penyakit diare. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan sampai dengan saat ini masih lumpuh total, sehingga menjadi dilema juga di saat warga banyak yang terkena penyakit, namun pasokan obat-obatan malah berkurang akibat lumpuhnya fasilitas kesehatan. Karena itu tadi saya menemui beberapa relawan, salah satunya berasal dari sebuah perusahaan farmasi yang sudah mengirimkan ataupun mendistribusikan bantuan berupa obat-obatan. Selain mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, mereka juga membawa tim medis ataupun relawan medis untuk melakukan layanan kesehatan dengan cara berkeliling di Aceh Tamiang mengunjungi pos-pos yang ada. Sementara itu dari infrastruktur sendiri saat ini terdata, Yasir dan juga saudara, terdapat kerusakan-kerusakan parah di beberapa infrastruktur, seperti di bidang pendidikan setidaknya ada 54 sekolah yang rusak, sementara untuk rumah ibadah ada 33 fasilitas rumah ibadah yang rusak, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah yang penting sekali bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh Tamiang ini, Yasira. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juga juru kamera Dedi Ginting atas informasinya dari Aceh Tamiang, dan sebelumnya ada Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rahim atas informasinya dari Agam. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.